Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Devi di video pembelajaran kali ini. Nah, di video kali ini kita belajar tentang seni budaya dengan bab menggambar ragam hias. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang apa itu menggambar ragam hias, mari kita simak video penjelasan materi berikut ini. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ragam hias. Nah, ragam hias atau bisa disebut dengan ornamen itu merupakan karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Nah, biasanya keinginan manusia untuk menghias itu merupakan sebuah naluri atau insting dari manusia itu sendiri. Dan ragam hias ini, ketika manusia menghias sesuatu, bisa dikaitkan dengan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai keagamaan di masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu motif ragam hias. Nah, ragam hias ini merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk seperti bentuk flora, fauna, figuratif atau manusia, dan juga bentuk geometris. Nah, ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 atau 3 dimensi. Motif ragam hias yang pertama yaitu ragam hias flora. Kalian bisa sambil memperhatikan gambar di samping ini. Jadi kalau motif ragam hias flora itu berarti flora sebagai sumber objek motif ragam hias. Nah, biasanya contohnya adalah daun, bunga. Nah, motif ragam hias flora ini bisa dijumpai di batik, kain sulam, kain tenun, dan juga di ukiran. Motif ragam hias yang kedua yaitu ragam hias fauna. Nah, kalau ragam hias fauna berarti fauna sebagai sumber objek motif ragam hias. Contohnya adalah biasanya gambarnya itu gambar gajah, cicak, kemudian ikan dan juga burung ataupun ayam. Untuk motif ragam hias yang ketiga yaitu ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, persegi, atau lingkaran. Bisa disambil perhatikan gambar di samping ini. Motif ragam hias yang keempat yaitu ragam hias figuratif. Nah, kalau figuratif di sini berarti manusia sebagai sumber objek motif ragam hiasnya. Biasanya dijumpai pada bahan tekstil maupun kayu. Selanjutnya tentang pola ragam hias. Nah, bentuk ragam hias biasanya itu merupakan susunan yang diulang-ulang. Bisa diperhatikan gambar di samping ini. Nah, jadi gambar di sini memiliki susunan yang teratur, terukur, dan juga memiliki keseimbangan. Biasanya polanya itu seperti ini. Selanjutnya tentang teknik menggambar ragam hias. Nah, sebelum kita menggambar ragam hias, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambarnya. Nah, yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Nah, yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang kelima, buat bentuk yang sama atau dijiplak pada bidang yang lainnya. Nah, yang terakhir itu diwarnai. Selanjutnya, menggambar ragam hias flora. Nah, ragam hias flora misalnya dapat diambil dari objek daun tunggal yang kemudian distilasi dan nanti dibentuk atau digaya sesuai dengan kreativitas dan imajinasi. Nah, untuk lebih detailnya silahkan perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua, menggambar ragam hias fauna. Nah, beberapa tahapan dalam menggambar
menggambar ragam hias fauna, yaitu yang pertama tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hias. Yang kedua, buat pola ragam hiasnya. Dan yang ketiga, diwarnai. Untuk lebih detailnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Yang ketiga, menggambar ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri, misalnya lingkaran, segitiga, segi empat, atau persegi. Nah, tahapannya silahkan perhatikan gambar berikut ini. Yang keempat, menggambar ragam hias figuratif atau manusia. Jadi motif hias figuratif ini menggunakan motif manusia sebagai objek gambarnya. Nah, untuk tahu lebih detailnya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Oke, itu tadi penjelasan mengenai menggambar ragam hias. Nah, selanjutnya menuju ke tugas individu untuk kalian semua. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan dari saya. Nah, tugas individunya nanti kalian perhatikan gambar yang akan saya tayangkan. Nah, gambar yang pertama itu kalian perlu menyiapkan buku gambar A3 ya, dengan digaris tepi terlebih dahulu. Nah, ukurannya seperti apa? Perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua, jenis tugasnya. Jadi, nanti saya akan sediakan gambar yang berisi dari bentuk asli dari daun, kemudian terdiri dari variasi 1 sampai variasi kelima. Nah, variasi 1 sudah ada isinya. Jadi kalian tinggal melanjutkan ke variasi 2, variasi 3, variasi keempat, dan variasi kelima. Nah, khusus variasi yang kelima itu sesuai dengan bentuk variasi keempat, namun diwarnai. Jadi variasi kelima itu bentuknya bebas, sesuai dengan variasi keempat yang kalian buat. Hanya pewarnaan saja di variasi kelima. Jadi kalian tinggal meneruskan 3 variasi. Jadi di variasi 2, variasi 3, dan juga variasi keempat. Nah, untuk lebih detailnya silahkan perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Dan pengumpulan tugasnya seperti biasa dikumpulkan di channel prakarya masing-masing atau di inbox di Teams ya. Jangan dikirim di WA. Jadi di WA itu kalian khusus tanya saja ya. Dan deadline pengumpulannya itu hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 9 malam. Jangan sampai terlambat ya, karena kalau terlambat akan mempengaruhi nilai kalian. Nah, nanti jangan lupa ketika mengumpulkan itu di foto harus sudah ada identitas nama nomor kelas ya. Jadi ditulis dulu identitasnya pakai ballpoint atau spidol. Oke, sudah jelas ya tugasnya? Nah, itu tadi penjelasan materi dan juga tugas seni budaya kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.